KM Umsini. KM Umsini dijadwalkan naik dok pada tanggal KM Sinabung dijadwalkan naik dok pada tanggal 7. KM Labobar akan naik dok pada tanggal kapal ini dijadwalkan naik dok selama 25 hari. Namun sayangnya, baru 2 hari kapal ini duduk di galangan kapal, udah pada rame nanyain kapan keluar doknya. Tapi sayangnya lagi, sama seperti 30, belum sampai masuk ke galangan dok, udah pada rame nanyain kapan kapalnya selesai. Parah. Nah, untuk KM Dorolonda, kapalnya naik dok pada tanggal 15 Januari tahun 2022 dan kemarin turun. Nah, jika kapal sudah turun dari galangan dok, maka kapal akan sea trial atau tes jalan terlebih dahulu. Untuk teman-teman ketahui juga, jika kapal sudah ditentukan tanggal untuk naik dok, belum tentu di tanggal tersebut kapal langsung akan naik dok. Halo semua, salam seluas-luasnya. Di video ini saya akan memberitahu jadwal dok dari tiap-tiap kapal Pelni. Awalnya saya pikir kalau jadwal dok kapal ini tidak terlalu penting untuk dipublis. Tapi setelah pertimbangan yang cukup lama dan karena adanya informasi yang simpang siur di luar sana yang tidak jelas, maka saya akan memberitahu jadwal dok kapal untuk tahun 2022 ini. Kemarin saya sudah jelasin duluan perbedaan antara dok tahunan dan dok darurat. Maka sekarang kita akan lanjut bahas mengenai jadwal dok dari tiap kapal Pelni untuk tahun 2022 ini. Dari pengamatan saya dari hari ke hari di sosial media, banyak orang yang setiap hari menanyakan terus-menerus pertanyaan yang sama. Kapan selesainya dan kapan jadwalnya keluar? Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, kalau dok kapal itu paling lama 1 bulan. Saya ulangi, dok kapal itu paling lama 1 bulan. Tapi, belum sampai 1 bulan, orang-orang udah pada nanya di semua sosial media maupun ke nomor WhatsApp Pelni, kapan selesainya? Baru juga masuk 5 hari di galangan dok, udah pada nanya, kapan selesainya? Bahkan untuk kapal yang sedang menuju galangan pun udah ditanya begitu, kapan selesainya? Oke, jadi perhatikan ini baik-baik ya, supaya kami tidak bosan mendapatkan pertanyaan yang sama yang masuk setiap hari. Durasi waktu perbaikan kapal itu paling lama 1 bulan. Jadi kalau ada yang baru masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari di galangan dok, mohon jangan ditanya dulu. Tunggu aja 1 bulan. Kecuali kalau kondisinya darurat dan lagi antri giliran masuk, seperti KM Dorolonda saat ini. Karena hari ini tanggal 24 Februari tahun 2022, di galangan dok lagi duduk KM Gapulu dan KM Dobun Solo. Jadi KM Dorolonda saat ini lagi port stay di depan sambil menunggu salah satu kapal dari mereka ini turun dari galangan dok. Untuk teman-teman ketahui juga, jika kapal sudah ditentukan tanggal untuk naik dok, belum tentu di tanggal tersebut kapal langsung akan naik dok. Kita ambil contoh tanggal 20 dengan KM Kelimutu. Kita ambil contoh KM Kelimutu dijadwalkan untuk naik dok itu pada tanggal 20. Nah, faktanya belum tentu di tanggal 20 tersebut KM Kelimutu langsung masuk ke galangan dok. Karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, di galangan tidak ada tempat yang kosong alias lagi penuh kapal yang lagi menjalankan dok. Jadi mau tidak mau harus menunggu antrian sampai ada tempat yang kosong. Nah, selama menunggu ada tempat yang kosong, maka kapal akan port stay terlebih dahulu di depan. Yang kedua, yaitu tergantung kondisi. Jika kapal sudah dijadwalkan untuk naik dok, tapi ternyata ada permintaan 1 trip voyage lagi, ya kapal akan berlayar untuk 1 kali trip lagi. Yang ketiga, yaitu lokasi. Kita ambil contoh seperti KM Tatamailau dan KM Sangiang. Kedua kapal ini home base-nya di Bitung dan kedua kapal ini selalu naik dok di galangan PT IKI Makassar. Jadi, setibanya kapal ini di Bitung, kapal akan berangkat menuju tempat lokasi doknya yaitu di Makassar. Dan dari Bitung menuju Makassar itu memakan waktu hingga 4 hari. Jadi akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Begitu juga saat setelah turun dok. Kapal harus berangkat dulu dari lokasi dok ke tempat home base kapal ini berada. Bukan tiba-tiba muncul langsung sampai ke tempat home base kapal ini. So, di tahun 2022 ini kapal pertama yang naik dok itu adalah KM Tatamailau. KM Tatamailau di tahun ini naik dok pada tanggal 17 Januari 2022. Di jadwal kapal ini dok selama 3 minggu di galangan PT IKI Makassar. Dan nyatanya kapal ini baru turun dok pada tanggal 14 Februari tahun 2022.
yang artinya kapal bisa lebih lama berada di galangan dok dari jadwal yang sudah ditentukan. Dan sekarang kapalnya sudah kembali beroperasi seperti biasa. Yang kedua adalah KM Lambelu. KM Lambelu naik dok pada tanggal 23 Januari tahun 2022 di galangan PT PAL Surabaya. Di jadwal, kapal ini berada di galangan selama 25 hari dan akan turun dok pada tanggal 16 Februari. Dan nyatanya, pada tanggal 21 Februari tahun 2022, KM Lambelu baru selesai dan turun dari galangan dok. Artinya apa? Ya pastinya bisa lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan, alias hampir 1 bulan. Dan sekarang KM Lambelu sudah kembali beroperasi seperti biasa. Yang ketiga yaitu KM Tilong Kabila. KM Tilong Kabila naik dok pada tanggal 30 Januari tahun 2022 di galangan dok PT PAL Surabaya. Di jadwal, kapal ini berada di galangan selama 3 minggu dan akan turun atau selesai pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Dan nyatanya, kapal Tilong Kabila ini baru turun pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Hampir 1 bulan juga toh? Dan sekarang KM Tilong Kabila sudah beroperasi kembali seperti biasa. Yang keempat yaitu KM Gapulu. KM Gapulu naik dok pada tanggal 1 Februari tahun 2022 di galangan dok Koja Bahari, Jakarta. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 25 hari. Namun sayangnya, baru 2 hari kapal ini duduk di galangan kapal, udah pada rame nanyain kapan keluar doknya. Baru 2 hari loh, bukan sudah 25 hari, baru 2 hari. Udah gitu tiap hari lagi nanyanya, udah keluar belum? Udah keluar belum? Udah keluar belum? Tungguin aja 1 bulan. Yang kelima yaitu KM Dobon Solo. KM Dobon Solo naik dok pada tanggal 5 Februari tahun 2022 di galangan dok Koja Bahari, Jakarta. Kapal ini dijadwalkan dok selama 3 minggu. Tapi sayangnya lagi, sama seperti Gapulu, belum sampai masuk ke galangan dok, udah pada rame nanyain kapan kapalnya selesai. Parah. Ngopi dulu bos, jangan tanya mulu. Yang keenam yaitu KM Binaya. KM Binaya naik dok pada tanggal 18 Februari tahun 2022 di galangan PT PAL Surabaya. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu dan saat ini KM Binaya sedang berada di galangan dok. Yang ketujuh yaitu KM Awu. KM Awu naik dok pada tanggal 21 Februari 2022 di galangan PT PAL Surabaya. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu dan saat ini KM Awu sedang berada di galangan dok. Yang kedelapan yaitu KM Kelimutu. KM Kelimutu naik dok pada tanggal 21 Februari tahun 2022 di galangan PT PAL Surabaya. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu dan saat ini KM Kelimutu sedang berada di galangan dok. Yang kesembilan yaitu KM Sangiang. KM Sangiang naik dok pada tanggal 26 Februari tahun 2022 di galangan PT IKI Makassar. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-10 yaitu KM Leuser. KM Leuser naik dok pada tanggal 1 Maret tahun 2022 di galangan PT PAL Surabaya. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-11 yaitu KM Bukit Siguntang. KM Bukit Siguntang dijadwalkan naik dok pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Namun sepertinya diundur beberapa hari dikarenakan KM Bukit Siguntang lagi molor dari jadwal voyage-nya. Yang ke-12 yaitu KM Umsini. KM Umsini dijadwalkan naik dok pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-13 yaitu KM Sinabung. KM Sinabung dijadwalkan naik dok pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Untuk kapal ini saya masih meragukan apakah sesuai jadwal atau tidak. Mengingat tahun lalu, tahun 2021, KM Sinabung masih berlayar 1 trip lagi dikarenakan belum ada kapal yang turun dari galangan dok saat itu. Kapal Sinabung dijadwalkan naik dok selama 25 hari. Yang ke-14 yaitu KM Sirimau. KM Sirimau akan naik dok pada tanggal 5 Juni tahun 2022. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-15 yaitu KM Gunung Dempo. KM Gunung Dempo akan naik dok pada tanggal 10 Juni tahun 2022 dan kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-16 yaitu KM Cermai. KM Cermai akan naik dok pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-17 yaitu KM Egon. KM Egon akan naik dok pada tanggal 6 Juli tahun 2022. Kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu.
Yang ke-18 yaitu KM Dorolonda. KM Dorolonda akan naik dok pada tanggal 16 Juli tahun 2022 dan kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-19 yaitu kapal feri cepat Jetliner. Kapal Jetliner ini akan naik dok pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 dan kapal ini dijadwalkan naik dok selama 3 minggu. Yang ke-20 yaitu KM Labobar. KM Labobar akan naik dok pada tanggal 11 Agustus tahun 2022 dan kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Yang ke-21 yaitu KM Lawit. KM Lawit akan naik dok pada tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Yang ke-22 yaitu KM Kelut. KM Kelut akan naik dok pada tanggal 3 September tahun 2022. Kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Yang ke-23 yaitu KM Pangrango. KM Pangrango akan naik dok pada tanggal 19 September tahun 2022 dan kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Yang ke-24 yaitu KM Bukit Raya. KM Bukit Raya akan naik dok pada tanggal 29 September tahun 2022 dan kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Yang ke-25 yaitu KM Wilis. KM Wilis akan naik dok pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 dan kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Dan yang terakhir yaitu KM Tidar. KM Tidar akan naik dok pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 dan kapal ini direncanakan berada di galangan dok selama 3 minggu. Selama kapal berada di galangan dok, tidak ada kapal pengganti sementara untuk rute kapal yang sedang berada di galangan dok. Untuk pertanyaan lainnya sudah saya jawab di video ini, jadi coba perhatikan baik-baik di video ini. Biarpun sudah ditentukan waktunya antara 3 minggu sampai 25 hari, tapi kalau di lapangan ada kendala seperti hujan dan kendala lainnya di luar perkiraan dan dugaan seperti mesin belum beres atau salah pasang posisi baling-baling kapal, ya pastinya akan lebih lama lagi dari jadwal yang sudah ditentukan. Mengingat lokasi galangan dok kapal itu berada di outdoor dan bukan di dalam gedung seperti tempat servis sepeda motor dan tempat servis mobil. Nah, untuk KM Dorolonda, kapalnya naik dok pada tanggal 15 Januari tahun 2022 dan kemarin turun pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Kapalnya turun karena di galangan tidak ada spare part yang dibutuhkan. Jadi, kapal harus turun dulu dan memesan paket mesin dari negara asal kapal ini, yaitu di Jerman. Sekarang, tanggal 24 Februari tahun 2022, kabarnya paket tersebut sudah tiba di galangan. Tapi, di galangan masih duduk KM Gapulu dan KM Dobun Solo. Jadi, saat ini, KM Dorolonda sedang menunggu giliran masuk kembali dan menunggu salah satu dari kapal ini turun dari galangan dok. Nah, jika kapal sudah turun dari galangan dok, maka kapal akan sea trial atau tes jalan terlebih dahulu. Biasanya tes akhir ini cukup 1 hari aja. Yang lama itu menunggu jadwalnya turun dari pusat. Biasanya paling lama sampai 3 hari jadwalnya baru rilis keluar. Kalau yang paling cepat itu jadwalnya KM Tilong Kabila yang cuma menunggu selama 6 jam saja. Oke, jadi udah jelas ya. Kalau masih kurang jelas, silahkan putar ulang video ini dari awal.